Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan anak ibu semua. Dan kita masih dalam pandemi COVID-19, maka kita belajar pembelajaran jarak jauh. Nah, ini adalah video pembelajaran yang nanti anak ibu lihat tayangan berikut ini. Reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia terbagi menjadi dua, ada pria dan wanita. Ini adalah bagian dari pria dan wanita, bisa dilihat di slide nak. Tujuan pembelajaran yaitu memahami organ reproduksi beserta kegunaannya pada laki-laki dan perempuan. Kemudian dapat memahami perbedaan organ dalam maupun organ luar reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Dapat memahami proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan oogenesis. Nah, anak ibu bisa lihat di slide, ini adalah gambar dari alat reproduksi pria beserta bagian-bagiannya. Nah, di alat reproduksi pria itu ada bagian luar dan dalam. Nah, bagian luarnya ada penis dan skrotum, sedangkan bagian dalam ada testis, saluran pengeluaran, dan kelenjar aksesoris. Nah, ini yang pertama itu penis, skrotum, testis, saluran. Nah, ingat di saluran ada terbagi menjadi tiga, ada epididymis, vas deferens, dan uretra. Nah, ini ada semua fungsi-fungsinya. Oke, kita masuk ke bagian dalam pada laki-laki ya, kelenjar. Kelenjar ini terbagi menjadi tiga, yaitu kelenjar vesicula, seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Ini beserta fungsi-fungsinya bisa dilihat di slide. Kemudian ada hormon. Hormon pada lelaki itu ada namanya testosteron, kemudian gonadotropin, FSH dan LH beserta fungsinya. Nah, ibu bisa lihat di slide. Proses spermatogenesis. Ini adalah proses spermatogenesis. Nah, ibu bisa baca di slide. Kemudian di spermatogenesis ini ada tiga tahap. Yang pertama itu fase spermatogonial atau mitosis, kemudian fase spermatogetosit atau disebut dengan meiosis, kemudian fase spermatid atau tahapan spermiogenesis. Ini adalah prosesnya ya, dari gambar proses spermatogenesis pada laki-laki. Dimulai dari sebentuk berudu, kemudian berubah menjadi yang sperma dewasa. Nah, ini prosesnya nak, bisa lihat di slide. Ini gambarnya dimulai dari spermatogonium diploid, kemudian proses berubah menjadi spermatosit primer atau diploid, kemudian spermatosit sekunder atau haploid, terjadi spermatid atau haploid yang terakhir. Maka diferensi sel dan pembentukan sperma gamet jantan haploid. Entah tahapnya. Nah, ini adalah struktur sperma pada laki-laki. Nah, jadi ada bagian kepalanya, ada bagian tengah, ada ekor, ada membrana plasma. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, di bagian-bagian sperma pada laki-laki ini ada fungsinya. Anak ibu bisa baca di slide bagian-bagiannya. Oke, kita masuk ke alat reproduksi pada wanita. Ini adalah gambar dari reproduksi wanita, bagian-bagian dari alat reproduksi wanita. Nah, ibu bisa lihat di slide bagian-bagiannya. Nah, organ reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi dua bagian. Ada alat genitalia luar atau disebut dengan vulva, yang kemudian alat genitalia dalam. Sama kayak laki-laki tadi, ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam. Begitu juga yang pada wanita. Nah, pada bagian luar itu terdiri dari mons pubis atau mons veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, himen, perineum. Sedangkan yang alat genitalia bagian dalam ada vagina, ada uterus, oviduk atau tuba fallopi, dan ovari. Ingat, untuk alat reproduksi pada manusia ini biasanya anak ibu ada dimasuk di soal UN. Jadi anak ibu bisa nanti dicatat mana yang penting ya. Ini adalah gambar reproduksi wanita. Ingat, di bagian kiri ibu ada namanya tuba fallopi, kemudian yang bagian
kanan ibu ini namanya ovarium, ada cervix, ada vagina, kemudian ada uterus dan bagian-bagian lain bisa diperhatikan. Inilah alat reproduksi pada wanita. Fungsi dari organ reproduksi wanita, vagina. Nah, itu tempat keluarnya bayi secara alamiah kalau melahirkan secara normal ya. Kemudian ovarium menghasilkan sel telur, oviduk sebagai tempat proses pembuahan terjadi, uterus sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio selama waktu kehamilan. Jadi kalau tidak hamil ya berarti tidak. Kemudian cervix, lubang kecil yang terdapat di dalam rahim. Nah, hormon-hormon reproduksi wanita ada namanya estrogen, progesteron, FSH, LH memproduksi hormon estrogen, kemudian prolaktin dan mamotropin. Nah, ini proses oogenesis pada perempuan. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat sel indung telur atau disebut dengan oogenium. Nah, ini adalah proses pembentukan ovum atau oogenesis. Anak ibu bisa perhatikan mulai terbentuknya sampailah tahap yang bentuknya sempurna. Nah, sama kayak yang laki-laki tadi, kalau yang perempuan dari oogonium atau diploid berubah menjadi oosit primer, diploid, kemudian berubah menjadi oosit sekunder atau haploid, terakhir ovum atau disebut dengan sel telur. Proses pembentukan ovum atau oogenesis. Nah, ini oogonium membelah secara mitosis beberapa kali. Kemudian oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer membelah secara meiosis. Pembelahan meiosis terjadi sebanyak 2 kali. Meiosis pertama itu dihasilkan 2 sel, yaitu berukuran besar atau oosit sekunder dan sel yang berukuran kecil disebut badan polar primer. Meiosis kedua, oosit sekunder membelah menjadi 2, yaitu sel yang berukuran besar disebut ootit atau N dan sel yang kecil disebut badan kutub sekunder. Ootit kemudian membentuk ovum. Nah, anak ibu tadi kan sudah melihat video pembelajaran. Nah, setelah melihat video pembelajaran ini, anak ibu mengerjakan latihan IPA yang ada di Google Classroom. Nah, anak ibu tetap semangat ya dalam mengerjakan soal, baca dan teliti. Semoga anak ibu tetap sehat dan sukses. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.